Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 176 akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok kami dengan judul e-commerce Deluxe. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari saya, Nabila Zara Tamami, sebagai PIC dari Departemen Marketing, lalu ada Alimul Hakim Pairul sebagai PIC dari Departemen Sales, lalu ada Farabiba sebagai PIC dari Departemen Produk. Kemudian untuk daftar isi terdiri dari latar belakang, metodologi, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, Deluxe adalah situs pakaian e-commerce fiktif yang dikembangkan oleh tim Looker. Saat ini, tim Looker dalam tahap evaluasi dengan menggunakan data driven agar memperoleh informasi untuk membuat decision making yang lebih baik. Oleh karena itu, tim Looker meminta kepada tiga departemen yaitu sales, product, dan marketing untuk menemukan insight yang bisa dikembangkan untuk membantu mereka dalam mengevaluasi produk. Dataset yang digunakan berisi informasi tentang pelanggan, produk, pesanan, logistik, acara web, dan kampanye pemasaran digital. Isi dari kumpulan data ini adalah sintesis dan diberikan kepada praktisi industri untuk tujuan penemuan, pengujian, dan evaluasi produk. Nah, untuk metodologi, di sini kami menggunakan sebuah framework bernama CRISP-DM. Nah, di sini framework ini terdiri dari pertama business understanding, kedua data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, dan terakhir deployment. Nah, di sini penggunaan metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat diaplikasikan secara cepat, ringkas, dan tepat dalam menyelesaikan kasus seperti use case dari tim Looker saat ini. Pertama, untuk hasil dan pembahasan, jadi untuk Departemen Sales yang menjadi concern adalah bagaimana Departemen Sales menemukan insight bisnis dari data yang diberikan untuk menggali informasi yang dapat membantu tim Lookers dalam mengambil keputusan di masa depan. Oleh karena itu, Departemen Sales memutuskan untuk mengolah 3 dataset, yaitu order items, order, dan juga inventory item menggunakan SQL. Kemudian, Departemen Sales melakukan ADA atau eksplorasi data analis dan analisis kuantitatif menggunakan Python. Nah, jadi selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh Departemen Sales? Setelah melakukan ADA dan juga analisis kuantitatif, kemudian Departemen Sales mengerucutkan masalah menjadi lebih sempit kepada parameter profit di masa depan dari situs The Lookers. Nah, oleh karena itu, Departemen Sales mencoba untuk mengembangkan model machine learning untuk memprediksi bagaimana tren profit dari penjualan situs The Look. Nah, di sini model yang digunakan ada 3, yaitu FB Profit, Sarimak, dan Hot Winter. Kemudian, data tersebut akan divisualisasikan menggunakan Tableau untuk mendapatkan analisis yang lebih baik. Untuk forecasting sendiri, dapat dilihat dari ketiga model, Sarimak, Hot Winter, dan juga FB Profit, jumlah profit dari yang dihasilkan dari situs The Look dari tahun ke tahun memiliki tren yang naik. Kemudian dari hasil peramalan, nilai MAPE yang terbaik jatuh kepada model Hot Winter sebesar 19,4%. Hal ini memiliki interpretasi bahwa model ini sudah cukup baik untuk memprediksi bagaimana profit di masa depan. Kemudian untuk menajamkan analisis, Departemen Sales mencoba untuk membuat dashboard performance sales menggunakan Tableau. Nah, di sini dapat dilihat hasil forecasting dari penjualan, kemudian ada produk unggulan dan juga dari order ID dari keunggulan tersebut. Nah, di sini dapat dilihat kesimpulan. Pertama, keuntungan profit yang diperoleh oleh tim The Lookers dari tahun 2019 ke tahun 2022 memiliki tren yang naik. Kemudian parameter profit memiliki hubungan dengan jumlah stok produk dan customer ID pembeli. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa produk yang menghasilkan profit tertinggi dapat menjadi produk unggulan, di mana perusahaan Looker harus dapat mengantisipasi risiko kekurangan stok di masa depan. Lalu berikut adalah hasil dan pembahasan Departemen Produk. Departemen Produk memiliki tujuan untuk melihat insight bisnis dari masing-masing distributor mengenai penjualan jenis produk apa yang paling tinggi dan atau paling diminati oleh para pelanggan. Departemen Produk menggunakan aplikasi SQL untuk mengolah 4 dataset yaitu inventory items, data product, distribution center, dan order items dengan fungsi join, lalu menggunakan Python dan Tableau untuk melihat hasil visualisasi dari dataset tersebut. Next. Berikut adalah hasil join data dengan menggunakan SQL. Next. Pada visualisasi data
dengan menggunakan Python dan dengan menggunakan model Sarimax untuk time series forecasting dan didapatkan hasil MAPE sebesar 0,501%, di mana hasil tersebut menyatakan bahwa hasil peramalan dengan model Sarimax memiliki akurasi yang baik. Next. Lalu berikut adalah hasil visualisasi dengan Tableau. Dapat diketahui pada distributor 2 dan distributor 4 merupakan distributor dengan jumlah pemesanan produk paling banyak dan memiliki status order komplit tertinggi. Dan pada distributor 6 merupakan distributor dengan jumlah pemesanan produk paling rendah dan memiliki status order komplit terendah. Next. Pada gambar di atas merupakan visualisasi mengenai nama produk dan jumlah produk yang dipesan pada distributor 2 dan 4. Pada distributor 2 dan 4 diketahui bahwa produk LRG Crusoe, produk Asset by Sarah Beckley, serta produk Q-Log Polarized merupakan produk yang paling banyak dipesan, sehingga dapat dilihat bahwa produk tersebut merupakan produk yang paling diminati oleh pelanggan. Lalu untuk produk Hue Women's Hue to Pattern, Soft, It To Me 11, Solid Red Polyester, serta Cuff Sock merupakan sebaliknya. Next. Selanjutnya, untuk Departemen Marketing, untuk tujuannya sendiri itu menentukan karakteristik dan fokus media promosi yang paling sering diakses user guna meningkatkan penjualan. Untuk menentukan karakteristik dan fokus media promosi, metode yang digunakan yaitu classification dengan model decision tree. Dalam kasus ini, Departemen Marketing menggunakan dataset dari Departemen Marketing dan Departemen Sales, yaitu data user dan data event. Ini dijoin menggunakan SQL, kemudian melakukan eksplorasi dan analisis kuantitatif data menggunakan Python, serta visualisasi menggunakan Tableau. Next. Berikut hasil IDE dari datanya, didapat kesimpulan bahwa user yang paling sering menemukan situs Delook ini melalui search. Lalu untuk user yang paling sering menggunakan browser Chrome ini untuk mengakses situs Delook. Next. Lalu untuk kategori page yang sering diakses user adalah chart, departemen, produk, dan purchase. Lalu untuk user terbanyak yang mengakses situs Delook ini berasal dari Cina. Next. Untuk digunakan data training dan data tes dengan rasio 70:30 dengan berdasarkan model decision tree dengan akurasi sebesar 99,42% didapatkan conclusion matrix yang menyatakan bahwa traffic source search dengan label 0 merupakan traffic source yang paling sering ditemukan user dengan nilai prediksi sebesar 124.635. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan dari Departemen Marketing sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan media promosi produk Delook melalui traffic source search dan browser Chrome. Lalu yang kedua, meningkatkan produk dan strategi marketing dengan karakteristik seperti negara Cina, United States, dan Brazil. Next. Lalu, dari analisis ketiga departemen tersebut, didapatkan informasi dan insight sebagai berikut. Dari Departemen Sales sendiri, data profit mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2022. Terdapat beberapa produk yang menghasilkan profit yang lebih tinggi. Dari peningkatan tersebut, tim Look harus memperhatikan ketersediaan jumlah stok produk pada tahun 2023, terutama pada produk yang menghasilkan profit terbesar. Dari hasil Departemen Sales, Departemen Produk mengelompokkan kategori produk unggulan dan produk yang laku pada distribusi center ID 2 dan 4, yaitu merupakan distribusi center dengan jumlah status order komplit terbanyak. Produk yang paling diminati oleh pelanggan yaitu LRG Crusoe, Asset by Sarah Beckley, serta produk Q-Log Polarized. Dari produk-produk yang diminati tersebut, Departemen Marketing dapat memfokuskan media promosi produk Delook melalui traffic source search dan browser Chrome, serta dapat meningkatkan produk dan strategi marketing dengan karakteristik seperti negara Cina, United States, dan Brasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.